Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranitis Fitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 14, yaitu tentang konflik dan negosiasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konflik. Nah, definisi konflik sendiri adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Di dalam konflik ini terdapat dua sudut pandang. Yang pertama yaitu pandangan tradisional atas konflik, dan yang kedua adalah pandangan interaksionis atas konflik. Nah, pandangan tradisional atas konflik ini adalah keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Konflik ini dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Para peneliti itu menyadari bahwa beberapa level konflik menjadi tak terelakkan. Nah, yang kedua itu adalah pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan interaksionis atas konflik ini adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Kontribusi utama dari pandangan ini adalah memahami bahwa level konflik yang minimal dapat membantu menjaga suatu kelompok menjadi bersemangat, kritis terhadap diri sendiri, dan kreatif. Selanjutnya, kita beralih ke tipe dan lokus konflik. Tipe konflik atau jenis konflik ini adalah salah satu sarana untuk memahami konflik dengan mengidentifikasi tipe dari ketidaksepakatan atau konflik tersebut mengenai apa. Nah, para peneliti ini menggolongkan konflik ke dalam 3 kategori, yaitu mulai dari tugas, hubungan, dan proses. Nah, konflik tugas atau teks konflik ini adalah konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Konflik hubungan atau relationship konflik ini adalah konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Dan yang ketiga adalah konflik proses atau proses konflik ini adalah konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah lokus konflik. Lokus konflik ini adalah cara lain untuk memahami konflik dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik ini terjadi. Nah, terdapat 3 tipe dasar dari lokus konflik, yaitu adalah konflik dynamic atau dynamic konflik, kedua konflik intragroup atau intragroup konflik, dan yang ketiga adalah konflik antar kelompok atau intergroup konflik. Nah, konflik dynamic atau dynamic konflik ini adalah konflik yang terjadi di antara 2 orang. Terus, konflik intragroup atau intragroup konflik ini adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Dan konflik antar kelompok atau intergroup konflik ini adalah konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya, kita beralih ke proses dari konflik. Nah, proses konflik ini adalah suatu proses yang memiliki 5 tahapan. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap kedua adalah kesadaran dan personalisasi. Tahap ketiga niat. Tahap keempat perilaku. Dan tahap kelima adalah hasil. Kita akan uraikan satu persatu. Mulai dari tahap pertama, yaitu tentang pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, atau di mana kondisi yang mendahului. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi, penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Nah, kondisi-kondisi ini tidak lantas mengarah secara langsung pada konflik, tetapi salah satu dari mereka yang diperlukan jika hal ini muncul ke permukaan. Dan tahap pertama ini tuh mengelompokkan kondisi-kondisi ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Saya akan jelaskan mulai dari komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah kondisi yang berpotensial konflik ditemukan meningkat pada kondisi dengan komunikasi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, komunikasi yang fungsional sampai pada titik tertentu, setelah itu akan kemungkinan berkomunikasi secara berlebihan dan meningkatkan risiko konflik. Sedangkan struktur adalah memiliki istilah dalam konteks ini meliputi variabel-variabel seperti ukuran kelompok, derajat spesialisasi dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada para anggota kelompok, kejelasan yurisdiksional,
kesesuaian antara anggota dan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem pemberian imbalan, dan tingkat ketergantungan di antara kelompok. Nah, semakin besar ketidakjelasan mengenai di manakah tanggung jawab atas tindakan tersebut terletak, semakin besar berpotensi untuk konflik. Ketidakjelasan secara yurisdiksional ini meningkatkan pertikaian antar kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan wilayah kekuasaan. Selanjutnya, terdapat variabel-variabel pribadi. Nah, diibaratkan atau dicontohkan seperti kita itu ada seseorang yang tidak kita sukai. Barangkali kita tidak menyukai sebagian besar dari opininya, bahkan karakteristik-karakteristik yang tidak signifikan seperti suaranya, ekspresi wajahnya, pilihan kata-katanya, atau segala sesuatu yang menjengkelkan kita. Nah, kadangkala kesan kita terhadap orang tersebut itu kan bersifat negatif. Jadi, kita yang bekerja dengan orang-orang yang tidak kita sukai ini, maka berpotensi untuk muncul sebuah konflik. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah kesadaran dan personalisasi, atau dipandang sebagai konflik dan dirasakan sebagai konflik. Nah, dipandang sebagai konflik ini adalah kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Dan dirasakan sebagai konflik ini adalah keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu niat. Nah, niat ini adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Niat untuk menangani konflik di antaranya ini terdapat persaingan, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Nah, bersaing di sini itu maksudnya suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Dan berkolaborasi ini adalah sebuah situasi yang mana para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Lalu menghindar ini adalah keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Mengakomodasi adalah kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir adalah berkompromi, yaitu sebuah situasi yang mana tiap-tiap pihak atau suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Selanjutnya, tahap keempat yaitu perilaku, yaitu konflik terbuka, perilaku para pihak, dan reaksi orang lain. Nah, tahap perilaku ini tuh meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasi niatan mereka sendiri sebagai hasil dari kesalahan dalam perhitungan atau tindakan yang tidak bijaksana. Maka upaya terang-terangan ini kadang akan menyimpang dari niatan semula. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap kelima adalah hasil. Nah, dari rangkaian hasil ini itu akan menentukan akhir ceritanya. Bisa jadi itu dapat meningkatkan kinerja kelompok, tapi bisa juga menurunkan kinerja dari kelompok. Selanjutnya, kita beralih ke negosiasi. Istilah negosiasi adalah suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Nah, negosiasi ini memunculkan strategi perundingan. Terdapat dua pendekatan umum mengenai negosiasi, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif adalah negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Sedangkan perundingan integratif adalah negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, terdapat proses dari negosiasi, yaitu mulai dari persiapan dan perencanaan, selanjutnya dari definisi dari aturan yang mendasar, selanjutnya klarifikasi dan pembenaran, terus melakukan perundingan dan pemecahan masalah,
Dan yang terakhir adalah penutupan dan implementasi. Selanjutnya, yaitu perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya individu melakukan negosiasi. Nah, negosiasi di sini itu dipengaruhi ada 4 hal. Yang pertama yaitu kepribadian, kedua suasana hati atau emosi, ketiga budaya, dan yang keempat adalah gender atau jenis kelamin. Kemudian, negosiasi dengan pihak ketiga. Nah, apa sih maksudnya pihak ketiga? Nah, terkadang para individu atau representatif kelompok mencapai jalan buntu dan tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi searah. Dalam kasus-kasus seperti ini, mereka akan beralih kepada seorang pihak ketiga untuk membantu mereka menemukan solusi. Terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, diantaranya yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Nah, mediator adalah seorang pihak ketiga, tidak memihak, dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan, saran-saran, serta saran untuk alternatif-alternatif. Nah, para mediator ini tuh digunakan secara luas dalam negosiasi tenaga kerja, manajemen, dalam pertikaian di pengadilan sipil. Efektivitas keseluruhan mereka itu cukup mengesankan. Tingkat penyelesaiannya kira-kira 60% dengan kepuasan negosiator pada sekitar 75%. Nah, kalau arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Arbitrase dapat secara sukarela atau diminta oleh para pihak atau yang diwajibkan atau dipaksa terhadap para pihak oleh undang-undang atau kontrak. Nah, kelebihan terbesar dari arbitrase ini atas mediasi adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Selanjutnya, konsiliator. Nah, konsiliator ini adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Nah, dalam membandingkan antara konsiliator dengan mediasi adalah dalam hal efektivitas yang telah terbukti sulit karena keduanya itu sangat banyak bertumpang tindihnya. Dalam praktiknya, para konsiliator ini umumnya bertindak secara lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Nah, mereka juga terlibat dalam pencarian fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak-pihak yang bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Nah, sekian dari video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.